Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, Ummahat, setelah kita membahas tentang hukum al-istifna, kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu la nafiyah lil jins. Baik, apa la nafiyah lil jins? Apa fungsinya? Baik, pertama, kita akan berbicara gaya dari penyampaian orang Arab ya. Jadi misal seperti ini, ada yang namanya ma, fungsinya itu an-nafiyah. Sama, ada ma, fungsinya an-nafiyah. Ketika Anda bisa misal bilang ma rojulun fiddari, ma rojulun fiddari. Dari kata ini kita bisa mengambil dua kesimpulan, ya. Dari dua kesimpulan ini, yang pertama atau yang kedua atau mungkin dua-duanya, kita nggak tahu ya yang mana yang betul. Jadi berpotensi dua hal ini. Yang pertama, marojulun fiddari, tidak ada seorang di rumah. Tapi dua orang, tiga atau empat atau lima dan seterusnya. Berarti tidak hanya satu orang. Pokoknya lebih dari satu orang. Ini yang pertama. Kalau yang kedua, tidak ada seorang pun di rumah. Mungkin. Jadi untuk yang kedua ini kita menafikan jenis rojul. Tidak ada seorang pun di rumah. Tidak ada seorang pun. Nah, kalau kita menginginkan tidak ada seorang pun di rumah, memakai bentuk tersebut, kita tambahkan min az-zaidah. Maka menjadi ma min rojulin fiddari. Ini maknanya cuma ini. Tidak ada seorang pun di rumah. Nah, ada bentuk lain, ada cara lain yang lebih ringkas. Itu la rojula fiddari. Bisa. Jadi maksudnya tidak ada seorang pun, tidak ada jenis laki-laki di rumah, sama seperti ma min rojulin fiddari. Betul. Yaitu dia la an-nafiyah lil jins. Kemudian harus kita fahami bahwa la an-nafiyah lil jins, an-nafiyah menafikan lil jins, untuk jenis seluruhnya. Kita menafikan seluruh jenis laki-laki di rumah. Dia itu ta'malu amal inna. Dia itu beramal amal inna. Berarti sama dengan laha ismun mansubun walaha khobarun marfu'un. Jadi dia pasti memiliki isim seperti amal inna, ya berarti memiliki isim dan memiliki khobar yang marfu. Ya. Jadi tansibul ismu tarfa'u khobar sama. Cuman ada sedikit perbedaan. Baik. Kita akan bahas la an-nafiyah lil jins ta'malu amal inna bisyuruti al-atiyah. La an-nafiyah lil jins, dia itu beramal amal inna dengan syarat berikut ini. Yang pertama, an yakuna ismuha nakiratan. Yang kedua, alla yafsila bainaha wa baina ismiha fasilun. Tidak boleh memisahkan atau tidak boleh dipisahkan antara la dan isimnya itu, ya. Jangan ada pemisah. Yang ketiga, alla
tatakarrar. Jangan berulang. Jadi contoh yang mencakup seluruh syarat ini, la rajula fiddari. Kita lihat isimnya itu nakirah. Kemudian antara la dan isimnya tidak ada fasil. Kemudian la-nya juga tidak berulang. Kak, mesti kita bilang la rajula. Nanti kita akan bahas kenapa kalau rajula bagaimana hukumnya. Baik. Selanjutnya, bagaimana kalau yang pertama tidak dipenuhi isimnya itu ma'rifah. Maka kita bilang fa in jaa ba'daha ma'rifah. Jika hadir setelah la itu isim ma'rifah, maka yang terjadi wajib ilgha'uha wa wajib ikraruha. Jika isim setelah la-nya itu ma'rifah, maka wajib ilgha. Apa itu ilgha? Cancel. Maksudnya, la ta'malu syai'an. Itu tidak beramal apapun. Dan mesti diulang. Contoh. La zaidun fiddari wala bakhurun. Tidak ada Zaid dan tidak ada Bakar di dalam rumah. Di mana kita tahu Zaid dan Bakar ini ma'rifat. Tapi selanjutnya bagaimana kalau dipisah yang kedua ini tidak terpenuhi? Fa'in usila bainaha wa baina ismiha, atau fa'in fasala bainaha wa baina ismiha fasilun. Jadi ada pemisah antara dia dan antara isimnya. Maka apa yang terjadi? Sama wajib ilgha'uha wa tikraruha gitu saja. Jadi mesti dia itu di cancel, tidak beramal apapun ya, dan mesti diulang. Contohnya, la fiddari rajulun walam ra'atun. Amal Quran. Oh, baik, seperti itu. Betul. La fiddari rajulun walam ra'atun. Nah, sama ya, mesti diulang dan dia jadi tidak beramal. Kemudian yang ketiga, jangan berulang. Bagaimana kalau berulang? Fa'in takarrarat jaza i'maluha wa ilgha'uha. Jadi kalau dia berulang, dia boleh beramal, boleh juga tidak. Maka Tiana bilang la rajula, la rajula. Harus diingat ma'a baqiyati syurut ya. Dengan adanya atau hadirnya syarat-syarat yang terdahulu. Setelahnya nakiro, kemudian tidak difasil, la rajula fiddari walam ra'ata, atau la rajulun fiddari walam ra'atun. Seperti itu. Dalam Al-Quran, la bay'un fihi wala khullah. Ya. Ini dia syarat-syarat la nafiyah lil jins bisa beramal amal inna. Jadi sekali lagi isimnya mesti nakirah, jangan disambung, jangan dipisah, kemudian jangan diulang. Bagaimana kalau tidak dipenuhi syarat-syarat tersebut? Ya, sudah kita sebutkan. Baik. Sekarang kita akan membahas isim la nafiyah lil jins. Anwa'u ismi la nafiyah lil jins. Macam-macam bentuk isim la nafiyah lil jins. Yang pertama, ada bentuknya itu
bentuk al-mudhaf atau ada idhofah di sana. Seperti ana bilang misal la taliba ilmin mazmumun. Ya, di mana taliba di sini sebagai mudhaf, ilmin mudhaf ilaih. Jadi isim la'nanya itu ada idhofah. Nah, maksud idhofah di sini ya, maksudnya adalah la yaktamilu, tidak menjadi sempurna maknahu, maknanya illa bil mudhafi ilaih. Itu maksudnya. Jadi mudhaf itu maksudnya isimnya itu talib ini tidak akan sempurna, tidak akan memahami maknanya kecuali dengan mudhaf ilaih, kecuali dengan didhafahkan kepada ilmin, la taliba ilmin. Kemudian hukmuhu, hukmuhu mansub. Ini dia hukumnya. Ustaz, mansub itu maksudnya mu'rab, betul. Yaitu mu'rab mansub. Mansub. Mansub dengan apa, Ustaz? Ya bisa dengan fathah atau mayanubu anha. Bisa dengan fathah atau mayanubu anha. Kalau dengan fathah, ya sama. Misal, la taliba ilmin mazmumun. Ini jelas. La taliba. Mansub dengan fathah. Atau la muallimati hisabin fil fasli. Maksudnya dengan apa? Dengan kasrah. La muallimi, asalnya muallimina, kemudian dia bawakan menjadi dihapus nunnya. La muallimi hisabin fil fasl. Tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya dengan ya. Seperti itu. Atau la muslimai, dua muslim, afwan, la muallimai. Muallimai berarti ini musanna hisabin fil fasli. Jadi tergantung mansubnya itu bisa dengan fathah, di kasrah, atau ma yanubu anha. Iya, bisa juga. Itu dia bentuk pertama, mudhaf. Ini dia biasanya yang suka bingung peserta untuk memahaminya, yaitu asyabih bil mudhaf, yang mirip dengan mudhaf. Nanti Anda akan jelaskan dari segi mana dia miripnya. Asyabih bil mudhaf, mirip dengan mudhaf. Nah, ini yang dimaksud syabih bil mudhaf adalah wasfun ta'allaqa bihi syai'un min tamami ma'nahu. Baik, kata wasfun umahat ya, adalah kalau dia yang dimaksud dalam ilmu nahwu, kata wasfun ini adalah kata yang menunjukkan dua hal, zat dan hadath. Ya, bingung ya. Seperti ini saja. Ketika Anda bilang wasfun, kadang-kadang dalam ilmu nahwu disebutkan, dan yang dimaksud dengan wasfun di sini adalah beberapa kata yang bisa beramal-amal fi'il. Beberapa kata yang bisa beramal-amal fi'il. Jadi maksudnya apa? Dia itu bisa yarfa'u, bisa memarfu'kan, yanusibu, bisa memansubkan, atau ta'allaqa bihi al-jaru wal majrur. Ta'allaqa itu berkaitan, menjelaskan. Siapa? Al-jaru wal majrur, menjelaskan kata tersebut. Di sifat ta'allaqa yang berkaitan dengannya syai'un, sesuatu, min tamami makna, untuk menyempurnakan maknanya sebetulnya. Jadi bagaimana Ustaz? Contoh ya. Misal,
la mustaqiman haluhu bainan nasi. Keadaan seseorang itu tidak ada yang sama, mustaqiman itu maksudnya sama seperti itu saja gitu ya, di antara orang-orang. La mustaqiman haluhu, ini mustaqim menunjukkan dua hal sebetulnya, menunjukkan istiqomah, menunjukkan orang, menunjukkan orang istiqomah, dan menunjukkan istiqomah. Istiqomah. Istiqomah ini hadas, dan ini zat orangnya, zat itu orangnya, hadas itu kejadian, al-istiqomah. Taib ummahat, harus kita pahami yang namanya hadas ini kan tidak terpisahkan seperti fi'il. Fi'il itu pasti ada yang menunjukkan hadas, kejadian. Zahaba apa? Ia pergi. Jalasa, kejadiannya apa? Duduk. Maka fi'il pasti membutuhkan fa'il. Kadang-kadang, atau fi'il itu ya bisa memarfukan, bisa memansubkan. Nah, ini juga sama. Kenapa? Karena ada makna hadas. Kalau di sini lah mustaqiman, tidak ada yang mustaqim, terus-menerus. Apanya? 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 Haluhu, keadaan. Maka haluhu ini adalah sesuatu yang berkaitan, yang menjelaskan dengan menjelaskan mustaqim, di mana dia itu sebagai fa'il. Ya, ini dia asyabih bil mudhaf. Maksudnya dia itu tidak akan sempurna maknanya kecuali dengan sesuatu yang lain, haluhu. Jadi di sini mustaqiman bisa memarfu'kan. Contoh yang lain, la hafizan. La hafizan al-Qur'ana. Al-Qur'ana, misal bainana, mm, tidak ada penghafal. Hafizan, apa yang dihafal? Apa yang dihafal? Al-Quran. Oh, taib di sini adalah sebagai maf'ulun bih. Ya, jadi bisa memarfukan, bisa memansuban. Contoh yang lain, la raghiban. Tidak ada orang yang serius bersungguh-sungguh, hasratnya tinggi, fil khairi bainana. Jadi fil khairi adalah al-jar wal majrur yang menjelaskan apa? Yang menjelaskan raghiban, hasrat tinggi dalam hal apa? Fil khairi. Baik. Kemudian, ana lupa ya. Hukum asyabih bil mudhaf ini hukmuhu sama, mansubun. Sama hukumnya mansub. Kita lihat mustaqiman, hafizan, raghiban. Seperti itu. Itu syabih bil mudhaf. Biasanya untuk yang pertama mengenal bingung apa itu syabih bil mudhaf ya. Tapi ala kulli hal syabih bil mudhaf itu beberapa kata yang bisa beramal-amal fi'il, ada fa'ilnya, kadang-kadang ada maf'ulnya atau jar wal majrur yang jelaskan kata tersebut atau syabih bil mudhaf tersebut. Baik, yang ketiga adalah bentuknya al-mufrad. Bentuknya al-mufrad. Apa mufrad di sini? Gampang. Ma laysa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Yang bukan mudhaf dan bukan pula syabih bil mudhaf. Kita sudah mempelajari mudhaf, kita juga sudah mempelajari syabih bil mudhaf. Maka sisanya bentuknya disebut bentuk mufrad. Baik. Contohnya rajula la rajula fid dari. Rajula ini bukan mudhaf, bukan syabih bil mudhaf, ya.
Kemudian kita bilang hukumnya, langsung saja hukmuhu, hukumnya. Yubna ala ma yunsabu bihi. Dia itu mabni terhadap apa-apa yang dia mansub dengannya. Wa yakunu fi mahalli nasbin. Dia mansub dengan apa-apa yang dia mansub dengannya. Maksudnya bagaimana Ustaz? Kalau dia itu mansub dengan fathah, maka dia mabni alal fathi. Ketika Anda bilang, la rajula fiddari. Kata rajul isim mufrad mansubnya dengan apa? Dengan fathah. Maka rajula di sini ismu la nafiyah lil jins. Ya. Kemudian kita bilang mabniun 'alal fathi fi mahalli nasbin. Kemudian kalau dia mansubnya dengan bukan dengan fathah, dengan yang lain bisa, bisa. Maka kita bilang misal la mu'allimatin fil fasli. Jadi afwan, la mu'allimati, la mu'allimati, tidak bertanwin ya. La mu'allimati fil fasli. Maka dia mabni alal kasri. Kemudian contoh yang lain, misal la mu'allimina fil fasli. Maka dia mabni alal ya. Jadi dia itu mabni terhadap apa-apa yang dia mansub dengannya. Seperti itu. Jadi kita sudah membahas ini dia la an-nafiyah lil jins. Baik, Ustazah afwan Ummahat 5 menit afwan sebentar. Iya, Ustaz. Baik, kita baca kitab. Ummahat, apakah ada yang mau ditanyakan, mafhum? Ada yang tidak dipahami, bisa ditanyakan, silahkan. Baik. Kalau tidak ada, syurutu i'mali la amal inna. Syarat, ya sini. Syarat beramalnya la amal inna. Qala babu la, bab tentang la. I'lam anna la, ketahuilah bahwa la itu tansibun nakirat. Berarti yang pertama isim setelah la atau isim setelah la itu sendiri harus nakirah. Bi ghairi tanwin, tanpa tanwin ini menunjukkan dia hukumnya mabni. Idza basyaratin nakirah, jika kata nakirah itu bertemu langsung dengan la. Ini syarat yang kedua, jangan dipisah antara dan isimnya. Walam tatakarrar la, dan tidak diulangi la. Ini syarat ketiga. Nahu la rajula fid dari. Tidak ada laki-laki pun, seorang pun ya, laki-laki pun di rumah. Wa aqulu, maksudnya Syekh Muhyiddin, i'lam anna la an-nafiyah lil jins ta'mal amal inna fatansibul isma lafwan aw mahalan wa tarfa'u al-khabar. La nafiyah lil jins itu beramal amal inna, maka memansubkan isimnya lafwan au mahallan. Ini lafwan au mahallan, berarti lafwan ini ketika bentuknya isim mu'rab tetapi mabni juga, au mahallan ini ketika mabni tentu ya. Wa tarfa'ul khabar wa hiya la ta'malu hadzal amal wujuban illa bi arba'ati syurut, yang tidak beramal amal ini dengan wajib kecuali dengan 4 syurut. An yakuna ismuha nakirah, isimnya itu mesti nakirah. An yakuna ismuha muttasilan biha, maksudnya la itu harus bersemu dengan isimnya. Ay ghairu mafsulin minha walau bil khabar, jangan dipisah antara la dan isimnya meskipun dengan khabar. Yang ketiga, alla yakuna khabaruha nakirah, ini sebetulnya tidak perlu disebutkan. Kenapa? Karena sebatas isimnya itu nakirah, tentu khabarnya juga pasti nakirah. Tidak mungkin ya khabarnya itu ma'rifah sedangkan isimnya nakirah. Warrabi' alla tatakarrar la, la-nya itu tidak berulang. Summa alam anna isma la ala thalathati anwa', kemudian ketahui bahwa isim la itu atas terbagi kepada 3 macam. Al-awwal al-mufrad wa tsani al-mudhaf ila nakirah.
Wasalis asyabih bil mudhaf. Ini disebutkan, dipertegas, diidhofahkan kepada yang nakirah. Kenapa? Kalau diidhofahkan kepada yang ma'rifah, maka sudah tidak menjadi nakirah lagi kata tersebut ya. Amal mufradu, adapun mufrad fi hadzal bab, di bab ini, wa fi babil munada, dan bab munada selanjutnya setelah ini ya, bab munada, fahuwa ma laysa mudhafan, yang bukan mudhaf, wala syabihan bil mudhaf, dan bukan pula syibhu syabih bil mudhaf. Fayadkhulu fihi al musanna wa jam'u taksir, masuk pada hukum ini musanna jamak taksir, wa jam'ul muzakkar as-salim wa jam'ul muannas as-salim. Jadi masuk ke dalam kata mufrad ini bukan kebalikan dari musanna atau jamak, bukan, tetapi mufrad yang bukan mudhaf dan syibhu mudhaf atau syabih bil mudhaf. Dia masuk pada yang musanna jamak ya, dengan tiga macamnya. Wa hukmuhu annahu yubna ala ma yunsabu bihi. Dia itu hukumnya mabni terhadap apa-apa yang dia mansub dengannya. Fa in kana nasbu bil fathah buniya ala al fath. Jika dia mansub dengan fathah maka dia mabni ala al fath. Nahu la rajula fid dari. Wa in kana nasbuhu bil ya, dan jika nasabnya itu dengan ya, wa dzalikal musanna wa jam'ul muzakkar as-salim buniya 'ala al-ya, maka dia mabni 'ala al-ya. Nahu la rajulaini fid dari. Wa in kana nasbu bil kasrah niyabatan 'an al-fathah wa dzalika jam'ul muannas salim buniya 'ala al-kasri ya. Jika dia mansubnya itu dengan kasrah maka dia mabni 'ala al-kasri. Nahu la salihatin al-yawma. Wa amal mudhaf, adapun mudhaf, fayunsabu bil fathah adh-dhahirah. Jadi ini maksud apa yang tadi ya, apa tadi, fatan sibul isma lafdhan ya, seperti itu lafdhan. Di mansub tanda nasabnya itu fathah, tapi hukumnya tetap mabni sebetulnya, mabni alal fatih fi mahal juga sebetulnya. Di ucapan tersebut agak membingungkan. Ucapan ini agak membingungkan. Kenapa? Karena lafdhan ini ya tansibul isma lafdhan. Mungkin tandanya yang lafdhan, betul, tandanya lafdhan, tetapi pasti dia itu fi mahal. Ini kan au mahal, seperti kalau enggak dia lafdhan mahal, padahal semuanya itu fi mahali nasbin. Untuk apa? Untuk yang beramal. La-nya untuk yang beramal. Kalau tidak beramal, ia bukan kepada pembahasan ini dong. Betul ya? Ketika la-nya itu tidak beramal, ya bukan pembahasan ini dong. Baik. Wa amal mudhaf fayansibu au fayunsabu bil fathah adh-dhahira au bima naba anha. Dia itu mansub dengan fathah dhahira atau dengan apa yang mansub dengannya. Nahu la taliba ilmin mamqutun. Ini mansub ya, wa alamatun nasbihi al-fathah. Wa ma syabih bil mudhaf wa huwa ma tasala bi syai'in min tamami ma'na, yang sesuatu yang berkaitan atau bersambung dengannya untuk menyempurnakan maknanya. Famithlul mudhaf fil hukm, maka dia itu seperti mudhaf dalam hukum. Ay yunsabu bil fath nahwu la mustaqiman haluhu bainan nas. Di keadaan seseorang itu tidak ada yang gitu-gitu aja sehat terus, kaya terus, punya uang terus, miskin terus, enggak ada. La mustaqiman haluhu bainan nas. Sekarang perhatikan, fa illam tubashirha, jika la dan isimnya itu tidak langsung bertemu, jika la itu tidak bersemu langsung dengan isim nakirahnya, wajabar raf'u, maksud wajabar raf'u ini setelah la itu isimnya itu mesti rafa, dengan kata lain la-nya itu sudah tidak beramal. Wa wajaba tikraru atau takraru la, dan wajib kita mengulang la. Nahu la fid dari rajulun, di sini dipisah oleh fiddar. La fid dari rajulun wa lam ra'atun. Fa in takarrarat, jika dia berulang, maksudnya la nafiyah lil jins, jaza i'maluha wa ilgha'uha, boleh dia beramal, boleh juga tidak. Fa in syi'ta qulta, maka jika kamu inginkan, kamu dapat katakan la rajula fid dari wa lam ra'ata. Wa in syi'ta qulta la rajulun, ini bukan ra'atan ya, wa lam ra'ata. La rajulun fid dari wa lam ra'atun, bisa beramal atau tidak. Wa aqulu qad arafta anna syuruta wujubi amali la amal inna arba'ah. Kamu sudah mengetahui bahwa syarat wajib amalnya la beramal inna ada 4. Wa hadzal kalam fi bayanil hukmi
idza ikhtalla syartun min asy-syurut al-arba'ah as-sabiqah. Dan pembahasan ini dan pembicaraan ini tentang penjelasan hukum idza ikhtalla syartun, jika satu syarat di antara syarat-syarat yang 4 tadi tidak terpenuhi. Wa bayanu dzalika annahu idza waqa'a ba'da la ma'rifah. Dan penjelasan itu bahwa jika terletak setelah la itu ma'rifah. Jadi syarat pertama tidak dipenuhi. Apa yang terjadi? Wajib ilgha'u la wa tikraruha. Jadi ilgha'u la maksudnya la-nya itu tidak beramal apapun. Nahwu la Muhammadun zarani wa la dhakrun. Jadi setelahnya isi ma'rifah. Wa in fasala baina la wasmiha fasilun, jika memisahkan antara la dan isimnya, pemisah, fasilun ma ini satu kata berarti ya, satu pembahasan. Fasilun ma ini menunjukkan umum ya. Wa idza fasala baina la wasmiha fasilun ma, dan jika memisah antara dan isimnya pemisah apapun, itu maksudnya fasilun ma, wajib kadzalik, maka wajib juga ilgha'uha, la-nya itu di cancel ya, wa tikraruha, dan diulang, mesti dia itu tidak beramal dan mesti berulang. La fiha ghawlun wa lahum anha yunzafun ya. Di sini difasil oleh fiha. Fa ghawlun mubtada'un muakhkharun. Ini tidak beramal la-nya ya. Wa fiha muta'alliqun bi mahdzuf khabar muqaddam wa la nafiyah muhmalah. Maksud muhmalah itu la ta'malu syai'an. Kemudian syarat ketiga, wa in takarrarat la lam yajib i'maluha. Jika la-nya itu berulang, tidak wajib untuk dia itu beramal. Bal yajuzu i'maluha wa idza awfat baqiyatu syurut. Akan tetapi boleh beramal ketika syarat atau sisa-sisa syarat yang tadi itu terpenuhi. Wa yajuzu ihmaluha, dan boleh juga kita tidak amalkan. Fataqulu 'alal i'mal, maka kamu katakan ketika kita beramalkan inna la rajula fid dari wa la imra'ata bi fathi rajula wa imra'ata, dengan memfathahkan rajul dan imra'ah. Wa taqulu 'alal ihmal, dan kamu katakan ketika al-ihmal, kita tidak amalkan la itu ya. La rajulun fid dari wa la imra'atun bi raf'i rajulun wa imra'atun. Seperti itu. Ini dia pembahasan tentang la an-nafiyah lil jins. Baik, masih ada waktu, kita masuk ke hukum al-munada. Al-munada ini sedikit ya. Sedikit. Al-munada. Al-munada. Munada itu yang dipanggil. Al-munada lughatan. Wal matlub iqbaluhu. Wal matlub iqbaluhu. Secara bahasa, dituntut atau dimintai iqbaluhu, untuk hadir, untuk datang. Wastilahan al-matlubu iqbaluhu fi ya au ihda akhawatiha. Jadi mintai untuk datang dengan huruf la atau salah satu dari saudaranya. Ustaz, berarti bukan iya saja, bukan. Bisa hamzah a, azaidu ya. Kemudian ai, bisa juga ya, aya, aya, banyak ya huruf-huruf nida itu. Baik. Selanjutnya apa? Langsung saja kita ke pembahasan al-munada. Kata-kata yang dipanggil atau kata-kata yang jadi munada. Jadi munada itu adalah isim yang terletak setelah huruf nida. Yang biasa kita sebut munada itu adalah isim yang terletak setelah huruf-huruf nida. Nah, macam-macamnya ada beberapa macam. Yang pertama al-mudhaf. Sama al-mudhaf ini. Apa maksudnya?
Yang tadi la yaktamilu ma'nahu illa bil mudhaf ilaih, afwan, bil mudhaf ilaih. Jadi mudhaf itu tidak sempurna maknanya kecuali dengan adanya mudhaf ilaih. Sama seperti apa? Ya abdallahi. Kita lihat menadanya itu mudhaf dan mudhaf ilaih. Ya talibal ilmi. Mudhaf. Kemudian ya talibai al-ilmi. Kemudian contoh yang lain, ya muslimi, ya muslimi urubah. Ini anak ingin menjelaskan bahwa mudhaf di sini, baik mudhafnya itu isim mufrad ya, baik itu setelahnya yang ada alif lam atau musanna atau jamak sekalipun tidak ada bedanya. Hukmuhu, hukumnya. Mansub. Dengan apa? Bil fathah au manaba anha, atau apa-apa yang menggantikan fathah. Seperti apa? Seperti ya di sini. Baik, yang kedua, asyabih bil mudhaf. Syabih bil mudhaf sama adalah wasfun ta'allaqa bihi syai'un min tamami ma'nahu. Sama. Jadi dia itu bisa memarfukan, bisa memansubkan, atau ada jar majrur yang berkaitan dengannya. Sama. Misal, ya mustaqi, ya Allah, mustaqiman, ya mustaqiman haluhu bainan nas. Di sini memarfukan. Ya hafizan al-Qur'ana, atau Baik, ya raghiban fil khairi. Maka haluhu al-Qur'ana fil khairi ini adalah sesuatu yang menyempurnakan makna mustaqiman, hafizan, dan raghiban. Kemudian hukumnya bagaimana? Sama dengan mudhaf, hukmuhu mansub. Hukumnya mansub. Kemudian yang ketiga, an-nakirah ghairul maqsudah. Nakirah yang kita, isim nakirah yang kita tidak maksudkan kepada seseorang tertentu. Jadi kalimatun nakiratun la taqsidu biha wahidan muayyanan. Adalah kata yang nakirah yang kita tidak maksudkan dengan kata tersebut seseorang tertentu. Ketika ana misal bilang ya musliman ittaqillah, wahai orang muslim, bertakwalah kepada Allah. Apakah ana menunjukkan kepada seorang tertentu? Enggak. Atau ya asiyan, wahai orang yang bermaksiat, tub ilallah, bertaubatlah kepada Allah. Apakah seorang tertentu? Bukan, umum. Hukumnya bagaimana? Sama, hukmuhu mansub. Kemudian yang keempat, an-nakirah al-maqsudah. Nakir al-maqsudah ini mirip dengan yang atas, betul. Kalau yang atas kita tidak maksudkan seseorang tertentu, kalau ini kalimatun
nakiratun taqsidu taqsidu biha wahidan muayyanan. Kita maksudkan dengan kata tersebut seseorang tertentu. Contohnya, misal ada teman Anda di satu ruangan, tidak ada siapapun, dan dia berbuat maksiat atau dia berbuat zalim, ya. Ya zalimu, tub ilallah. Hai orang yang zalim. Siapa? Ya pasti orang yang di depan Anda, tidak ada yang lain. Meskipun lafadznya zalim merupakan lafaz yang nakirah, tetapi ketika Anda maksudkan terhadap seorang tertentu menjadi an-nakirah al-maqsudah. Bentuknya nakirah tetapi Anda maksudkan kepada seseorang tertentu. Nah, ini hukumnya berbeda. Hukmuhu yubna ala ma yurfa'u bihi. Dia itu mabni terhadap apa-apa yang dia marfu dengannya. Ya zalimu, zalim adalah kata isim mufrad yang ketika marfu dengan dhammah, maka kita bilang mabni ala dhammi. Contoh yang lain. Ya zalimani atau ya zalimuna. Sama, dia itu mabni ala alif. Ya mabni ala alif. Yubna ala ma yurfa'u bihi. Dan kemudian yang terakhir, yang kelima, ialah al-alamu al-mufrad. Nama yang mufrad. Apa mufrad di sini? Sama, mufrad di sini adalah ma laysa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Contohnya, dalam Al-Quran banyak nama-nama Nabi. Ya Nuhu, Ya Ibrahimu. Dan kebanyakan itu, Mahat, ya, anak lupa. Kebanyakan di dalam Al-Quran, huruf nidanya itu dihapus. Huruf nidanya itu dihapus. Seperti Rabbana, kemudian Qawmi, ya Qawmi, maksudnya, ya. Apalagi kebanyakan itu dihapus, ya. Kebanyakan dihapus huruf nidanya. Tapi seperti ya Nuhu, ya Ibrahimu, hukumnya bagaimana? Hukmuhu yubna ala ma yurfa'u bihi. Sama dengan di atas, betul. Sama yang di atas. Maka kalau kita lihat kembali, maka tiga yang awal hukumnya mansub, sama. Hukumnya itu mansub, ya. Baik mudhaf, syabih bil mudhaf, an-nakirah, ghairul maqsudah. Kemudian sisanya an-nakirah al-maqsudah dan al-alam al-mufrad yubna ala ma yurfa'u bihi. Seperti itu. Beres. Ini dia pembahasan al-munada. Baik, kita baca. Al-munada. Qala babul munada. Bab tentang munada. Al-munada khamsatu anwa'. Al-munada itu ada 5 macam. Al-mufradul alam, wal nakirah al-maqsudah, wal nakirah ghairul maqsudah, wal mudhaf wa syabih bil mudhaf. 1, 2, 3, 4, 5. Wa aqulu al-munada fil lugha al-matlub iqbaluhu mutlaqan. Munada secara bahasa ialah kita meminta untuk hadir seseorang, ya, mutlaqan, secara mutlak. Wa fi istilahin nuhad, dan secara istilah ulama nahwu, wal matlubu iqbaluhu biya au ihda akhwatiha, meminta untuk hadir dengan huruf ya atau salah satu saudaranya. Wa akhwatu ya hiyal hamzah, dan saudara-saudara atau huruf adawatu an-nida, huruf-huruf nida itu bisa ya atau hamzah. Azaidu aqbil, wa ay nahu ay Ibrahimu tafaham, wa aya nahu aya syajaral khaburi ma laka muriqan ka'annaka lam tazra' ala ibni tarifin. Ini aya syajara, ini syahidnya. Wa haya nahu haya Muhammadu ta'al. Thumma al-munada ala khamsati anwa'. Kemudian munada itu ada 5 macam. Al-mufradul alam wa qad madha fi babi la ta'riful mufrad, dan telah berlalu dalam bab la
penjelasan atau definisi dari mufrad itu, ma laysa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Bisa musanna, bisa jama, mudzakkar, jama muannas, ya jama mudzakkar, ya Muhammadu, ya Fatimatu, ya Muhammadani, ya Fatimatani, ya Muhammaduna, ya Fatimatu. An-nakirah al-maqsudah, kata nakirah tapi kita maksud itu pada seorang tertentu. Wa hiya allati yuqsad biha wahidun muayyanun. Kita maksudkan dengan kata tersebut seseorang tertentu mimma di antara apa-apa yasihu sah itlaqu lafzihi, kita mutlakan, kita sebutkan lafaz tersebut alaihi padanya, nahu ya zalimu, ketika kata zalim ini kita maksudkan kepada seseorang tertentu dan kata ini cocok dan bisa kita sebutkan kepada orang tertentu, turidu wahidan bi'ainihi, ya kita menginginkan seorang tertentu. An-nakirah ghairul maqsudah, nakirah yang kita tidak maksudkan kepada seseorang tertentu. Wahya allati yuqsadu biha wahidun ghairu muayyanun, yang kita maksud dengannya itu seorang tanpa tertentu atau seseorang tidak tentu. Kita maksudnya dengan lafaz tersebut bukan kepada seorang tertentu. Nahu qaulil wa'iz, seperti ucapan orang yang memberi nasihat, ya ghafilan tanabbah. Apakah maksudkan orang tertentu? Enggak. Pokoknya orang yang ghafil. فإنه لا يريد واحدا معينا, maka dia itu tidak menginginkan seseorang tertentu, bal yuridu kulla man yutlaqu alaihi lafdhu ghafil, tetapi dia menginginkan setiap orang yang ketika dimutlakan kepada lafaz tersebut sah. Jadi dia itu memaksudkan kepada seseorang yang masuk dalam lafaz ghafil, siapa saja. Al-mudhaf, yang keempat mudhaf, nahu ya talibal ilmi ijtahid. Kemudian asyabi bil mudhaf wa huwa mattasala bi syai'in min tamami ma'nah, yang berkaitan, yang bersambung dengan itu sesuatu untuk menjelaskan maknanya. Sawan akana hadzal muttasilu bihi marfu'an, meskipun apakah yang bersambung dengan kata ini marfu. Kenapa? Karena dia itu bisa beramal-amal fi'il, bisa memarfukan, bisa menjadikan adanya fa'il. Nahwu ya hamidan fi'luhu, ini sebagai fa'il dari hamid. Amkana mansuban, atau ya sesuatu yang berkaitan dengan itu mansub, nahu ya hafizan darsahu sebagai maf'ul. Amkana majruran biharfil jar yata'allaq bihi, atau yang berkaitannya itu adalah isim yang majrur oleh huruf jar yang menjelaskan kata tersebut, nahu ya muhibban lil khairi, muhibban lil khairi ini adalah jar wal majrur yang menerangkan muhibban, hukumnya apa? Mansub. فأما المفرد العالم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم, ini al-aghlab sebetulnya ya. Adapun isim mufrad dan an-nakirah al-maqsudah yubnayani 'ala dhammi min ghairi tanwin, ini menunjukkan dia mabni yubnayani 'ala dhammi, ini 'ala al-aghlab sebetulnya bukan seperti itu, ada yang pokoknya yubna 'ala ma yunsabu bihi, afan, yubna 'ala ma yurfa'u bihi, karena ada yang marfunya itu bukan dengan dhamma saja, ada yang dengan alif, dengan wawu ya. Nahwu ya Zaidu wa ya rajulu wa thalathatul baqiyatu mansubatun wa la ghairu, dan tiga yang tersisanya yaitu mudhaf, syabih bil mudhaf, dan an-nakirah ghairul maqsudah, dia itu mansub. Ini menjelaskan kata mansub ini dia itu mu'rab min ghairi tanwin, ini menjelaskan dia itu mabni. Wa aqulu idza kana al-munada mufradan aw nakiratan maqsudah, jika munadanya itu bentuknya mufrad atau nakirah maqsudah, فإنه يبنى على ما يرفع به, maka dia itu hukumnya mabni dengan apa-apa yang dia marfu dengannya. فإن كان يرفع بالضمة فإنه يبنى على الضمة, jika marfunya dengan dhammah dia mabni dengan dhammah. Nahu ya Muhammadu ya Fatimatu ya rajulu wa ya Fatimatu, wa in kana yurfa'u bil alif niyabatan min dhammah wa dzalika al musanna fa innahu yubna 'ala al alif, maka jika dia marfu dengan alif sebagai bentuk pengganti tanda untuk dari dhammah untuk rafa, wa dzalikal musanna, dan itu dalam musanna, fa innahu yubna 'alal alif, maka dia itu mabni dengan alif. Nahwu ya Muhammadani wa ya Fatimatani, wa in kana yurfa'u bil waw, jika kata tersebut marfu dengan waw niyabatan ya dhamma sebagai pengganti dari dhamma, wa dzalika jam'ul mudzakkar as-salim, dan itu pada jamak mudzakkar as-salim, fa innahu yubna 'alal waw, maka dia juga mabni pada waw. Nahwu ya Muhammaduna. وإن كان المنادى نكرة غير مقصودة أو مضافا أو شبيها بالمضاف, jika munadanya itu غير مقصودة, مضاف atau syabih bil mudhaf, فإنه ينصب بالفتح أو ما ناب عنها, maka dia itu mansub dengan fathah atau apa-apa yang menggantikan fathah. نحو يا جاهلا تعلم,
يا كسولا أقبل على ما ينفعك ونحو يا راغب المجد اعمل له يا محب الرفعة ثابر على السعي ونحو يا راغبا في السؤدد يا سؤدد سؤدد لا تضجر من العمل ويا حريصا على الخير استقم. Semuanya ya jahilan ya kasulan ya raghiban ya muhibba ya raghiban ya harisan, semuanya itu mu'rab dan dia mansub seperti itu Mahad. Baik, ini dia pembahasan dua ya, pembahasan la nafiyah lil jins dan al munada, dan ana usahakan untuk menghatamkan di bulan Ramadan ini Umhat ya. Jadi sebelum Id ana ingin kita menghabiskan atau mengkhatamkan kitab-kitab ini. Baik, silakan Umhat. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang mesti ana ulangi? Baik, Umhat, merasa atau tidak, syarah-syarah sebelumnya mungkin akan berbeda. Kan Umhat baru pertama kali belajar al-jurumiyah akan bingung. Kita kedua kalinya kita sudah pelajari itu. Setelah ini kita akan mempelajari kitab yang sama, bukan tanpa sebab, bukan tanpa sebab. Memang untuk pertama kali, dua kali itu kadang-kadang bingung. Makanya ketika kita akan memulai kitab ini lagi, anak akan menggunakan syarah yang sedikit berbeda, banyak latihan dan sebagainya. Masa udah beberapa kali diulang nggak paham gitu ya. Jadi mungkin untuk murojaah sendiri akan susah, tapi kalau murojaah bareng seperti ini biasanya ya kita akan ada kesempatan untuk murojaah. Dan untuk sekali lagi untuk kelas setelah ini kita membaca kitab yang sama tapi dengan gaya yang berbeda. Ana pastikan Ummahat harus memurojaahnya, tidak bisa seperti ini terus ya. Harus memurojaahnya, ana akan lihat, ana akan keluarkan tadribat dan sebagainya, umat harus mengisi itu dan sebagainya. Jadi persiapan dari sekarang sudah ana perkenalkan bukan satu kali tapi dua kali, maka yang ketiga kalinya ana coba sebelah paham ke umat. Baik, kita cukupkan kalau tidak ada pertanyaan. Syukran jazilan, naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bissawab.